kecil mendengar kurang lebih 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Arab. Ternyata anak saya itu kebanyakan bahasa, ya, sehingga dia mengalami speech delay. Karena anak ini bingung, uh, terlalu banyak bahasa, mendengar terlalu banyak bahasa, sehingga dia bingung bagaimana cara mengucapkannya, ya. Apa sih manfaat dari membesarkan anak yang bilingual? Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Stefani Iriana Pasaribu di Pelita Parenting Talk with Ruwanita. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana membesarkan anak bilingual yang tumbuh dari perkawinan antaras. Saya juga membesarkan seorang anak bilingual. Saya seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang sekarang berusia 7 tahun. Dan saya sendiri berasal dari Indonesia. Dan saya berbicara dengan anak saya yang bernama Ryan dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, sedangkan ayah dari anak saya itu berasal dari Maroko, tinggal di Belanda, dan oleh karena itu ayah dari anak saya Ryan berbicara dengan anak saya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan terkadang bahasa Arab, karena Maroko itu bahasa nasionalnya adalah bahasa Arab dan kemudian bahasa Prancis. Semua anak yang lahir dalam keluarga yang multicultural itu orang tuanya berharap bahwa anaknya akan bilingual, ya. Nah, pengertian bilingual di sini adalah anak yang dari kecil, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan daycare, misalnya diperkenalkan dengan lebih dari satu bahasa. Ya, dia mendengar dan berbicara lebih dari satu bahasa. Nah, jadi keputusan untuk mengajarkan kepada seorang anak itu bahasa yang lebih dari satu itu adalah suatu keputusan. Jadi tidak serta-merta seorang anak yang lahir di keluarga yang multicultural itu akan tumbuh sebagai anak yang bilingual. Jadi anak saya itu sejak kecil mendengar kurang lebih 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Arab. Apa sih manfaat dari membesarkan anak yang bilingual? Yang pertama tentu saja dia mempunyai kelebihan untuk berbicara lebih dari satu bahasa. Ya. Yang kedua, dia mempunyai pengetahuan budaya, karena bahasa itu erat kaitannya dengan budaya. Jadi kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia pada anak saya, tentu saja secara tidak langsung ada isu-isu budaya yang saya perkenalkan kepada anak saya. Jadi dia punya cultural knowledge yang lebih kaya, ya kan? Kemudian menurut penelitian juga anak-anak yang bilingual itu mempunyai kemampuan kognitif yang berkembang secara lebih baik. Kemudian dia juga punya keuntungan yang lain, adalah dia punya keuntungan-keuntungan personal, ya, benefit gitu yang lebih baik dibandingkan anak yang bilingual. Misalnya saja dengan kemampuan komunikasi yang mampu menggunakan bahasa lebih dari satu, maka tentu saja dia mempunyai keuntungan bisa bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang yang yang datang dari budaya yang berbeda-beda. Akan lebih mudah bagi dia untuk berinteraksi dengan orang-orang dengan budaya yang berbeda-beda. Bayangkan dari dia bayi, dia mendengar 4 bahasa, dan memang tidak semua anak itu mampu untuk menyerap langsung 4 bahasa, meskipun ada ada belief atau ada aliran yang percaya bahwa anak itu bisa kok diajarin langsung pada saat yang bersamaan itu 5 bahasa, 7 bahasa, tapi berdasarkan pengalaman saya tidak semua anak mampu, ya. Jadi
ada kekurangannya, which is dalam kasus saya pada saat itu dia mengalami yang namanya speech delay. Akhirnya pada saat saya mengetahui anak saya mengalami speech delay, dokternya menyatakan oke, kalau gitu kita fokus mengembangkan satu bahasa terlebih dahulu karena anak ini bingung, terlalu banyak bahasa, mendengar terlalu banyak bahasa sehingga dia bingung bagaimana cara mengucapkannya ya. Karena bahasa itu kan perseptif dulu. Dia terima dulu, baru kemudian setelah dia menerima, dia bisa ekspresif. Nah, akhirnya pada saat itu anak saya fokus ke bahasa Indonesia. Jadi semua yang dia dengar pada saat itu, baik itu dari media, dari orang-orang di sekitarnya, dari yang dia lihat, ya, baca, dan lain sebagainya, itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun pada waktu itu ada film-film anak-anak yang menggunakan bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Inggris, tapi yang dia dengar itu di switch ke bahasa Indonesia. Jadi ada TV-TV yang bisa melakukan hal itu ya. Jadi audionya bahasa Indonesia, tapi subtitlenya bahasa Inggris. Nah, jadi pada saat itu saya fokus ke bahasa Indonesia saja untuk menghindari speech delay-nya. Nah, approach-nya itu one person, one language ya. Jadi harus konsisten. Jangan misalnya saya kadang-kadang bahasa Indonesia, nanti kemudian kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Atau misalnya bapaknya kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Belanda. Enggak, pilihlah satu. Bapaknya mau menggunakan bahasa apa, ibunya mau menggunakan bahasa apa, dan itu konsisten. Ya, kalau mampu dua bahasa, kalau ternyata kita menyadari bahwa ternyata anak kita nggak bisa nih jadinya speech delay, ya udah pilih salah satu bahasa yang menurut orang tuanya itu mau diperkenalkan terlebih dahulu kepada anaknya. Nah, misalkan anak-anak yang bilingual, membaca itu menjadi proses yang sangat penting. Kenapa? Karena membaca dan membacakan. Nah, kalau anaknya belum bisa membaca, berarti membacakan buku, cerita itu menjadi sangat penting bagi anak-anak. Karena apa? Karena dengan mendengar, maka kosakatanya dia menjadi lebih banyak dan terjadi pengulangan kata sehingga dia belajar oh ini benda ini artinya ini, kata ini artinya ini gitu ya. Dan itu membangun yang disebut dengan pre-literacy skills. Jadi sebelum anak diajarkan huruf-huruf, diajarkan membaca, itu ada skill-skill tertentu yang dia harus miliki sebelum dia mampu untuk membaca. Nah, dengan membacakan, maka pre-literacy skills-nya itu dapat berkembang dengan lebih baik. Nah, kemudian bagaimana caranya memperkenalkan anak kepada dua bahasa ya, atau lebih dari satu bahasa. Nah, pergunakanlah buku-buku yang memang bilingual sifatnya ya. Entah itu bisa diperoleh melalui perpustakaan kota ya, local library. Kita bisa tanya apakah ada bilingual books, kemudian atau bisa juga secara online. Sekarang banyak sekali di website-website yang memperkenalkan buku anak-anak dengan lebih dari satu bahasa. Atau bisa juga orang tuanya kalau memang kreatif dan mempunyai waktu, itu bisa menciptakan atau membuat buku sendiri yang sifatnya bilingual. Nah, terus isu-isu apa sih yang perlu kita perhatikan di dalam membesarkan anak yang bilingual? Biasanya menjadi pertanyaan, apakah anaknya itu menjadi bingung ya kalau diperkenalkan langsung dua bahasa? Nah, tadi seperti saya bilang, itu bisa bingung, bisa enggak, tergantung anaknya. Jadi perlu orang tua memberikan perhatian yang cukup seksama apakah anaknya mampu untuk diperkenalkan lebih dari satu bahasa atau tidak. Ya, yaitu apakah anaknya menjadi mampu untuk berbicara langsung dua bahasa atau hanya nanti mampunya berbicara satu bahasa. Nah, sekali lagi tergantung lagi kepada anaknya. Ada anak-anak yang memang langsung bisa, ketika dia diekspos kepada dua bahasa, dia bisa langsung dua-duanya berbicara. Tapi ada juga yang dia tuh menyerap satu bahasa terlebih dahulu, kemudian dia berbicara bahasa tersebut, baru kemudian belakangan dia muncul. Nah, itu yang terjadi pada anak saya. Dia menyerap bahasa Indonesia dulu, kemudian baru bahasa berikutnya bahasa Inggris muncul, baru kemudian bahasa Belanda muncul.
ya. Jadi ada yang sifatnya bersamaan, ada yang sequential. Gitu. Apakah anak menjadi campur-campur bahasa, jadi bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris gitu ya kan? Atau misalnya mama ini auto gitu ya kan? Auto itu kan bahasa bahasa Belanda ya, jadi dia campur misalnya. Atau saya mau makan orange ya kan itu kan sebenarnya kalau bahasa saya mau makan jeruk misalnya gitu. Nah dia mencampur-campur. Nah bagaimana caranya supaya anak tuh konsisten ya, jadi kalau bahasa Indonesia satu kalimat ya kalimat semua bahasa Indonesia, atau satu kalimat semuanya bahasa Inggris, jangan dicampur-campur ya kan. Nah bagaimana caranya, yaitu kalau dia masih mencampur-campur, salah satu tipsnya adalah langsung dikoreksi ya, langsung dikoreksi. Oh enggak, jangan bilang begitu, nak. Kalau mau bilang saya mau berenang, jangan bilang saya mau swimming, ya kan? Langsung dikoreksi pada saat itu juga. Dan yang kedua adalah dengan menjadi role model yang baik untuk anak. Nah, orang tuanya juga jangan campur-campur ngomongnya, ya kan? Sehingga anak mengobservasi dan kemudian menyerap bahwa yang benar, sentence yang benar adalah yang seperti itu gitu. Adalah bagaimana meyakinkan anggota keluarga yang lain ya bahwa perlu ada structure tertentu, ada treatment tertentu di dalam membesarkan anak yang bilingual. Karena tidak semua anggota keluarga itu memahami pentingnya apa ya, treatment tertentu, lingkungan yang diciptakan secara khusus sehingga anaknya menjadi anak bilingual yang berkembang dengan baik ya kan. Terlebih misalnya keluarga tersebut atau anak tersebut tinggal tidak hanya dengan orang tua, tapi dengan kakek, nenek, kemudian ada sepupu, tante, dan lain sebagainya. Caranya gimana ya? Kita harus menginformasikan sebagai orang tua bahwa saya mau meraih anak ini bilingual, maka harus ada kondisi-kondisi tertentu yang diciptakan di rumah misalnya. Dan itu didiskusikan dengan anggota keluarga yang lain, ya kan? Sehingga mereka dapat diajak bekerja sama untuk menciptakan situasi yang kondusif yang dapat mendukung tumbuh kembang anak yang bilingual. Kemudian isu yang berikutnya yang sudah saya sebutkan yaitu kekhawatiran orang tua bahwa anaknya itu tidak berbicara. Nah, kalau dalam konteks saya pada saat itu anak saya umur 2 tahun, kosakatanya sangat sedikit dibandingkan dengan anak yang seusianya. Dan itu memang membuat saya dan ayah dari Ryan itu menjadi khawatir, kok anak ini kok sedikit sekali ya berkata-kata gitu. Dan akhirnya dalam situasi seperti itu memang disarankan sesegera mungkin untuk pergi ke psikolog, baik itu psikolog anak ataupun ahli syaraf ataupun speech therapist ya. Jadi bersegeralah mencari saran, memeriksakan anak tersebut, mencari saran, get advice, get input. Karena apa? Karena memang jika terjadi speech delay, maka semakin dini anaknya diberikan treatment, maka akan prognosisnya ya, kemungkinan anak itu untuk tidak speech delay lagi itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita nunggu. Nah, karena memang ada beberapa culture, terutama dalam culture Indonesia ya, budaya Indonesia itu, oh nggak apa-apa speech delay, nanti aja, nanti juga nanti anaknya bisa ngomong sendiri, nanti kalau ngomong sendiri langsung lancar gitu. Ternyata ditunggu-tunggu sampai umur 3 tahun, 4 tahun, itu anak juga nggak ngomong-ngomong, dan it's a bit too late ya gitu. Jadi jangan menunggu terlalu lama. Kalau memang dilihat anaknya terlambat bicara dibandingkan anak-anak yang seumurnya, bersegeralah mencari pertolongan, mencari masukan dari ahli-ahlinya ya. Kemudian bagaimana memotivasi anak untuk apa ya, untuk berbicara lebih dari satu bahasa, yaitu orang tuanya harus punya komitmen, dan buatlah dengan cara-cara yang fun, yang menarik buat dia gitu ya, entah itu lewat lagu atau lewat menonton menonton film anak-anak dengan yang dia suka dengan bersama-sama. Jadi create lah cara-cara yang fun buat anak tersebut.
Tapi memang ini menuntut komitmen dari orang tua, keseriusan orang tua untuk untuk mengencourage anaknya, memotivasi anaknya di dalam belajar lebih dari satu bahasa. Nah, kemudian resources apa yang bisa dipergunakan? Banyak sekali, bisa dari library tadi saya bilang, kemudian dari internet, dan juga mungkin diperkenalkan dengan orang-orang yang native ya, mempergunakan bahasa tersebut ya. Jadi banyak sekali cara atau resources yang dapat dipergunakan. Apa yang bisa saya berikan sebagai orang tua? Yang pertama adalah percayalah kepada intuisi ya, kepada intuisi orang tua. Karena orang tua itu memang punya kedekatan emosional dan psikologis dengan anaknya, dan tentu saja secara intuitif itu lebih bisa lebih intuitif ya. Apakah untuk memutuskan apakah anaknya perlu diperkenalkan lebih dari satu bahasa atau tidak. Berapa bahasa yang perlu diperkenalkan pada anaknya? 2, 3, 4, ya kan? Percaya kepada intuisi yang memang didasarkan kepada observasi. Kemudian yang kedua, fokuslah kepada langkah-langkah kecil ya. Jadi ketika mengajarkan anak yang bilingual, jangan mempunyai ekspektasi yang terlalu besar terlebih dahulu, tapi punya tujuan-tujuan kecil dulu, kemudian disyukuri ya, diselebrate, dirayakan dengan gembira, dan menikmati setiap kemajuan yang tercapai oleh anak tersebut, meskipun sedikit, meskipun kecil ya. Kemudian tips yang ketiga adalah bekerja samalah sebagai orang tua, sebagai suatu tim. Jadi jalinlah komunikasi yang baik antar orang tua, rancang bagaimana caranya membesarkan anak yang bilingual, ciptakan suatu lingkungan di rumah yang memang kondusif untuk anak tersebut, dan juga bekerja sama dengan misalnya pihak sekolah atau daycare, ya kan? Harus berkomunikasi dengan guru-guru ataupun mereka yang memang bertanggung jawab di sekolah dan di daycare, bahwa orang tuanya memang punya komitmen untuk membesarkan anaknya secara bilingual. Minta bantuan mereka, ya kan? Kemudian jelaskan kepada mereka yang tidak mengerti, misalnya dengan cara-cara yang memang sudah ditentukan untuk membesarkan anak yang bilingual. Jadi seperti saya bilang tadi, jelaskan kepada anggota keluarga yang lain apa yang menjadi tujuan orang tua dan bagaimana cara orang tua membesarkan anak yang bilingual. Dengan demikian mereka dapat memahami tujuan dari orang tua tersebut dan dapat mendukung ya cara-cara yang telah ditetapkan oleh orang tua. Jadi kalau anaknya capek, lelah, ya jangan dipaksa juga ya kan. Jadi kadang-kadang anak-anak itu mungkin tired mama, capek papa, harus belajar lebih dari satu bahasa. Then don't force it gitu. Karena anak itu secara alami bisa memilih bahasa yang menurut dia tuh comfortable buat dia. Kayak anak saya itu belajar 4 bahasa. Belum lagi sekarang dia belajar bahasa Mandarin di sekolah. Nah, tapi kalau berdasarkan observasi saya, dia bahasa Mandarin dia nggak terlalu enjoy. Tapi dia pintar, bahasa Mandarinnya dia dapat nilai yang bagus. Tapi maybe it's not it's not a language yang dia merasa suka gitu ya. Dia merasa suka, merasa nyaman. Nah, kalau memang kasusnya seperti itu jangan dipaksa, ya kan? Toh anaknya sudah bisa berbicara lebih dari satu bahasa, itu sudah sangat 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 hebat gitu, sangat menjadi sesuatu yang patut dan harus disyukuri oleh anak tersebut dan orang tuanya ya. So don't force it dan have fun ya menjalani proses membesarkan anak yang bilingual. Diskusi ini, tips and tricksnya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang memang mempunyai pasangan yang berbeda ras dan memutuskan untuk membesarkan anak secara bilingual.